Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 5, di mana pertemuan 5 ini nanti saya akan bagi menjadi dua video. Video bagian pertama nanti kita akan membahas yang namanya si API atau Application Programming Interface. Kemudian nanti yang di video bagian yang kedua kita akan membahas tentang membuat project toko API menggunakan si RESTful API dan membahas tentang API speknya. Baik, nggak usah lama-lama, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas tentang si API. Jadi kita nanti akan membuat project Flutter. Nah, project Flutternya itu kita akan menghubunginya dengan namanya si API. Tapi kita bahas dulu nih, apa sih itu API? Jadi API itu kepanjangannya Application Programming Interface. Di sini definisinya adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Jadi si API ini perannya itu sebagai perantara. Posisinya tuh di tengah-tengah dia antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau si lintas platform. Contoh simpelnya adalah misalkan saya sudah membuat project Flutter nih, pakai Flutter, aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini nanti bisa digunakan di platform apa nih? Misalkan saya ambil contoh di platform Android dan platform si iOS. Berarti kan dia udah beda platform ya. Nah, gimana sih caranya si project saya nih, si project Flutter ini bisa running ke dua platform yang berbeda itu? Nah, kita akan menggunakan yang namanya si API. Jadi sebagai si penghubungnya nih, sebagai si perantaranya. Jadi biar jalan di kedua platform tersebut. Nah, kalau di definisi si Wikipedia nih, saya ambil dari Wikipedia, terus saya sumbernya ini gambarnya dari si YouTube-nya si Unpas. Jadi API itu sekumpulan fungsi subroutine protokol komunikasi atau takas atau tools untuk membuat perangkat lunak. Nah, ini lebih singkatnya untuk pengertian si Wikipedia. Kalau contoh simpelnya gimana nih? Oke, simpelnya di sini perumpamaan yang bisa digunakan untuk menjelaskan API itu contohnya gini. Ada seorang pelayan di restoran. Tugas pelayannya tersebut itu fungsinya menghubungkan tamu restoran dengan si juru masak atau si koki. Nah, si tamu itu cukup memesan makanan sesuai daftar menu yang sudah disediakan, dan pelayan menginfokan atau memberitahukan ke juru masaknya. Jadi dia sebagai perantara nih si pelayannya nih. Nah, nantinya pelayan akan kembali ke tamu yang tadi pesan makanannya dengan makanan yang sudah dipesan. Nah, kurang lebih gambaran API itu ya seperti itu dalam si pengembangan aplikasi. Jadi si pelayan itu fungsinya hanya perantara si tamu dengan si juru masak atau si koki ya. Biar apa, Pak? Jadi biar jelas nih, misalkan gini. Nggak mungkin kan ya, misalkan si tamu itu langsung mesan ke si koki, kecuali kalau yang di pedagang kaki lima itu kan ya kokinya itu ya si pelayannya sih itu juga gitu. Jadi ya kalau kita lihat contohnya restoran ya seperti itu. Jadi si tamu itu kalau saya ambil contohnya itu adalah sebagai si bahasa programnya atau si projectnya. Nah, gimana caranya biar saya punya pesanan makanan itu nyampe ke juru masaknya atau si kokinya. Nah, kita panggil si pelayannya agar si pelayannya itu bisa memberitahukan ke juru masaknya. Nah, juru masak atau si kokinya itu adalah si platformnya. Jadi seperti itu contohnya. Terus ini adalah contoh si API dalam hal apa nih, Pak? Dalam hal misalkan platform ya. Misalkan gini. Ini saya ambil dari sumber si kodepolitan.com. Saya mempunyai database. Nah, database ini nanti saya akan tampilkan ke platform namanya si iOS, Android, Windows ya. Kemudian nanti akan ditampilkan juga ke browser-browser. Nah, browser-browser di sini kan masing-masing bisa dijalankan nih. Maksudnya apa, Pak? Bisa dijalankan di iOS, bisa dijalankan di Android, bisa dijalankan ke Windows. Nah, ini kan udah multi platform ya, udah multi platform. Nah, gimana nih caranya si database ini bisa kebaca dengan si multi platform ini? Nah, digunakanlah yang namanya si API. Makanya si API ini posisinya ada di tengah-tengah. Ya,
buat untuk perantara, buat buat istilahnya itu kayak menerjemahkan gitu. Karena kan di setiap platform pasti mempunyai bahasanya sendiri atau settingan sendiri atau pengaturannya sendiri atau misalkan bahasa pemrograman sendiri, itu kan pasti beda-beda. Makanya kita menggunakan yang namanya si API atau Application Programming Interface. Nah, menyangkut tentang yang namanya API, saya akan bahas satu kata dari kepanjangan si API, yaitu si interface. Interface itu apa sih, Pak? Oke, kita akan bahas interface. Interface itu saya kutip dari si Wikipedia lagi dengan sumber si Unpas. Jadi, bagian yang sama antara dua atau lebih komponen terpisah pada sebuah sistem komputer. Jadi kurang lebihnya ya mungkin antarmuka gitu kan. Nah, tapi kalian tahu nggak sih antarmuka tuh apa sih? Gitu. Interface itu apa sih? Contohnya nih, di sini ada yang namanya hardware di komputer, namanya adalah si motherboard. Kalian pasti pernah tahu yang namanya motherboard itu apa. Kalau kalian suka bongkar di PC-nya itu pasti tahu ini motherboard apa. Nah, motherboard kalau kita jabarin lagi, ini adalah motherboard interface. Jadi masing-masing si slot ya atau si interface-nya itu mempunyai fungsinya. Yang pertama, di sini fungsinya ada CPU socket. Soketnya itu adalah 939. Berarti kalau misalkan di sini soketnya 939, kalian nanti akan cari prosesor yang mempunyai soket 939. Soket itu apa sih, Pak? Soket itu ibaratnya tuh kayak ini ya, kayak lubang gitu, kayak lubang. Kan prosesor itu kan pasti mempunyai soketnya tuh masing-masing. Jadi biar kalian tahu, oh motherboard ini mempunyai si soketnya tipenya adalah 939. Berarti nanti saya akan mencari prosesor yang tipenya soketnya adalah 939. Begitu juga dengan interface yang lain. Misalkan di sini ada memori atau si RAM. Nah, memori ini slotnya ada 4 ya, ada 4. 1 2 3 4 nih kalau kalian lihat nih. 2 hitam, 2 putih. Nah, di sini kan bisa aja nih memorinya itu kan harus mempunyai tipenya ada DDR3, ada DDR4 gitu kan. Terus ada lagi misalkan PC-nya berapa, ada 10.600 atau PC-nya 12.800. Kalau PC itu kan hanya ini ya, semakin besar PC-nya itu ya semakin kinerjanya bagus. Tapi kalau untuk RAM itu lebih kepada si DDR. DDR-nya tipe DDR3 atau DDR4. Nah, di sini interface-nya masih banyak yang lain. Dari si BIOS, flash chip, baterai, CMOS, ini batu baterai. Kalau kalian pernah bongkar pasti tahu lah ya. Terus ini adalah si network interface atau apa Pak? Atau si LAN card. Ibaratnya tadi nih. Misalkan kalau di motherboard itu kan biasanya itu LAN-nya itu dia sudah onboard. Onboard itu apa sih Pak? Onboard itu dia sudah nempel di motherboardnya. Tapi kalau misalkan kalian mau membutuhkan LAN card tambahan untuk apa? Biasanya kan kalau ibaratnya gini, kalian mau beli PC ada VGA-nya. VGA-nya itu ada yang onboard nih si motherboard. Nah, kalian beli VGA lain. Nah, berarti nanti VGA-nya itu menjadi namanya VGA eksternal. Nah, sama nih fungsinya untuk si LAN card. Nah, di sini namanya adalah network interface atau LAN. Fungsinya adalah ya mencolokin internet dengan kabel nih LAN card. Nah, ini nanti colokinnya biasanya itu ada di PCI atau di AGP. Kalau PCI itu biasanya sih untuk VGA eksternal ya, karena kan dia kayak primary atau utamanya si motherboard gitu, buat eksternalnya itu untuk grafik si PCI. Tapi kalau AGP itu mungkin buat interface yang lainnya. Terus ada lagi di sini namanya audio interface atau kalau saya sebut nih namanya sound card. Sound cardnya itu fungsinya buat apa Pak? Jadi sebenarnya kalau di Windows itu kita sudah punya sound card masing-masing ya. Misalkan colokan si audio jack tuh itu namanya sound card. Cuman biasanya kalau di bawaan itu kita settingannya misalkan kayak untuk gain, terus nanti ada treble, ada bass, itu kan kurang ya. Makanya kalian nanti bisa aja tambahkan audio interface sendiri. Biar apa? Biar suaranya itu bagus. Terus di sini ada lagi nih interface, tapi di sini kita menyebutnya menjadi GUI atau Graphical User Interface. Ada di mana nih GUI-nya? Ada di software. Ya, ada di softwarenya. Misalkan di sini kita menggunakan namanya Windows 10. Fungsinya ini kalau misalkan kita mau buka notepad,
misalkan saya buka notepad, itu tidak perlu nih kita panggil perintah buka notepad itu apa, menggunakan misalkan command prompt. Ya cukup aja klik si icon notepad, baru nanti dia programnya keluar. Nah itu namanya interface juga. Nah kurang lebih API itu adalah antarmuka yang berupa kumpulan fungsi-fungsi yang dapat dipanggil atau dijalankan oleh program lain. Intinya penerapan si API itu sangat luas. Pertama, API itu ada di bahasa pemrograman. Yang kedua ada di library atau framework. Framework itu kalau kalian kemarin belajar web 2 itu ada CI atau kode igniter. Atau yang sekarang frameworknya kita menggunakan si Flutter. API ada tuh di framework itu. Kemudian ada di sistem operasi si API ini. Dan yang terakhir itu ada di web API atau kita biasa sebut dengan web service. Web service ini apa sih Pak? Web service jangan jauh-jauh. Contohnya ya exam. Kalau kalian menjalankan aplikasi web ya, atau kalian sudah membuat program berbasiskan web, itu kan pasti kan kalian ngerunning dulu nih. Runningnya ya di Apache gitu kan. Apache itu misalkan kita menggunakan namanya softwarenya exam. Jadi yang Apache dibuka terus dipanggil nih localhost, kemudian nama webnya apa. Web API atau web service itu kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya misalkan di bahasa pemrograman, saya mempunyai 2 script. Fungsinya apa nih? Fungsinya untuk menghubungi atau mengkoneksikan program dengan database. Di sini saya menggunakan 2 perintah atau 2 si API. Pertama, kita menggunakan API si MySQL ya. Pemanggilannya adalah ini, MySQL sama dengan new bla bla bla. Ini pasti kalian kemarin di aplikasi basis data pasti tahu gitu. Cuman yang kedua nih, kita menggunakan pemanggilan database-nya adalah VDO. VDO ini kemarin kan nggak diajarin ya. VDO itu kepanjangannya dari PHP Data Object. Jadi ini bahasa pemrograman si PHP untuk pemanggilan si database. Nah, koneksi ke database MySQL itu menggunakan 2 API yang berbeda di bahasa pemrograman PHP. Jadi ini adalah API untuk si mengkoneksikan ke database. Itu di dalam bahasa pemrograman API-nya. Kemudian ada contoh lain untuk framework atau library. Nah, kalau kalian nih kemarin belajar si kode igniter atau CI di web 2, itu pasti kalian tahu contoh script seperti ini. Scriptnya ini fungsinya adalah memanggil si table mahasiswa, this db get mahasiswa. Nah di table mahasiswa nanti fieldnya itu banyak, ada si name, ada si nama, ada tanggal lahir dan yang lainnya. Nah di sini API kode igniter ini fungsinya ya tadi untuk mengambil seluruh data di table mahasiswa tersebut. Nah ini menggunakan namanya kode igniter. Baik, itu adalah API kode igniter untuk mengambil seluruh data di table mahasiswa. Nah sekarang ada lagi nih framework namanya si jQuery. Nah di sini jQuery-nya menggunakan si teknologi namanya si Ajax. Kalau misalkan kita mau panggil si data mahasiswa nih, yang tadi misalkan ada di sini contohnya tuh ada sini ada ID, nama, email, jurusan gitu kan. Nah nanti tinggal kita panggil si API jQuery-nya aja, biar si jQuery-nya itu mendeklarasikannya sendiri. Jadi seperti itu. Nah tadi contohnya ada buat untuk si API di bahasa pemrograman, kemudian ada di framework, terus ada lagi nih penerapannya ada di sistem operasi. Nah Windows API ini contohnya ada namanya base service. Base service itu namanya kalau kalian nih suka bongkar-bongkar nih di folder Windows itu namanya ada kernel.dll. Nah kernel.dll itu apa sih Pak? Nah kalau kita lihat nih googling, kernel itu biasanya itu fungsinya banyak nih. Kernel.dll ini salah nih, kita lihat dulu fungsi kernel.dll. Nih kalau kita googling dengan sumbernya si ID Next Software, kernel 32 adalah pustaka tahun dinamis, jadi bisa dirancang Windows XP dan yang lain lah ya, 10, 8 dan seterusnya. Jadi tugas utamanya itu ya mengelola si memory system, operasi input atau output. Jadi lebih kepada fungsinya untuk si memori. Memori itu kan dia banyak ya. Untuk apa Pak memori? Misalkan kalau lihat nih text manajernya, kita lihat di proses deh. Nah di sini tuh prosesnya banyak tuh, ya prosesnya banyak. Nah fungsi si kernel itu ya dia fungsinya untuk menerjemahkan nih, untuk mengelola si
memorinya nih. Ada misalkan di sini ada aplikasinya di kalkulator, terus ada Asus iEdit, kemudian saya ada Firebird SQL dan lain-lainnya. Jadi fungsinya itu si API kernel ini ya untuk menerjemahkan nanti tuh masing-masing aplikasi itu punya bahasanya sendiri gitu. Terus ada lagi kita API untuk fungsinya Graphic Device Interface. Ini API-nya namanya Win32k.sjs. Ini fungsinya untuk yang grafik ya, untuk interface. Kemudian ada lagi untuk user interface-nya, untuk mengelola interface. Terus ada lagi nih sistem operasi misalkan di iOS atau di iPhone. Kalau misalkan kita mau panggil kontak nih, nah ini perintah API-nya adalah CN multiple contact. Jadi kalau kita mau memanggil kontak itu ya API-nya ini. Atau misalkan fungsi untuk memanggil kamera. Nah, API-nya adalah IVC capture device. Terus ada lagi nih untuk si Android API untuk memanggil kontak. Nah, pemanggilan API ini itu seperti ini. Jadi di sistem operasi itu mempunyai API-nya sendiri-sendiri. Terus tadi di bahasa pemrograman sudah, terus untuk framework sudah, di sistem operasi sudah. Sekarang yang terakhir adalah API Web IP atau si web service. Di sini API-nya biasanya ada dua, ada SOAP dan si REST atau RESTful. Nah, si RESTful ini nanti yang kita akan gunakan. Terus Web API atau web service itu definisinya adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat untuk mendukung interoperabilitas atau interaksi antar dua aplikasi yang berbeda melalui jaringan. Nah, nanti jaringannya kita menggunakan namanya si HTTP untuk protokolnya. Jadi selama pertukaran datanya menggunakan namanya si HTTP, nanti kita akan bisa membuat si API sebagai web service-nya di tengah-tengahnya. Oke, nah web API di sini di slide itu sebelumnya kan ini ada dua, SOAP dan REST. Kalau di slide yang kita bahas itu di sini ada 3. Jadi contoh untuk si web API atau web service ini biasanya ada 3. Nah 3 ini apa disebutnya adalah si arsitektur atau desain lah ya. Kalau misalkan kita mau gambar itu kan biasanya kita bikin sketsanya dulu atau desainnya. Nah itu disebut arsitektur. Nah di sini ada RPC, SOAP sama REST. Nah masing-masing misalkan yang pertama untuk RPC, jadi RPC itu merupakan teknologi yang membuat komunikasi antara client side and server side itu bisa dilakukan dengan konsep sederhana. Di RPC ini kita mempunyai dua jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Nah sesuai namanya si RPC tadi XML dan si JSON. Nah kalau XML itu dia menggunakan format bahasa pemrogramannya adalah si XML buat si HTML nih. Jadi sebagai si media perpindahan datanya atau pemanggilan misalkan database. Sedangkan JSON itu maksudnya JavaScript Object Notation ya. Nah, di sini RPC menggunakan JSON untuk perpindahan data. Jadi XML itu biasanya untuk ya bahasa yang untuk HTML, kalau si JSON itu biasanya tuh JavaScript. Terus ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, arsitektur ini hanya menggunakan si XML sebagai bahasa pemrogramannya yang nanti memungkinkan semua data disimpan bentuknya adalah di dokumen. Terus yang terakhir adalah si REST atau Representational State Transfer. Jadi di sini adalah arsitektur API yang cukup populer. Jadi populernya kenapa Pak? Populernya itu karena ya kemudahan untuk penggunanya. Jadi tidak perlu kita menggunakan coding tadi yang contohnya untuk si RPC dan si SOAP. Jadi kita hanya nanti perlu menggunakan software aja si REST-nya. Makanya dia dianggap mudah gitu. Karena tidak perlu bahasa pemrograman. Nah, di sini antarmukanya untuk REST itu menggunakan JSON. Tapi JSON-nya itu bukan bahasa pemrograman, tapi dalam bentuk data. Sehingga apa Pak? Sehingga lebih ringan dan performa aplikasinya pun itu ya menjadi lebih baik. Nah, itu adalah 3 si arsitektur untuk API. Nah, di sini misalkan kalian hanya punya aplikasi namanya web application aja atau program web ya yang langsung connect ke database-nya. Ini web ke application yang connect langsung ke database-nya. Nah, nanti jika sudah menggunakan web service, kalian itu tidak peduli kalian mau menggunakan bahasa pemrogramannya apa, teknologinya apa, tingkat kesulitannya itu apa. Dengan web service, kalian bisa terhubung dengan si database ini ya. Jadi kayak semua nih misalkan kalian bikin namanya
program desktop, program web, program mobile gitu. Misalkan ada cloud base dan yang lainnya. Dengan web service kita bisa terhubung ke database. Jadi fungsi si web service itu adalah seperti itu. Jadi menghubungkan antar si aplikasi. Nah, nanti web service-nya kita menggunakan namanya REST API yang tadi kita sudah jelaskan. Karena apa? Karena penggunaannya yang cukup mudah. Baik, itulah materi untuk video bagian pertama di pertemuan 5 ini. Semoga kalian paham nih, apa sih API itu? Fungsinya itu apa aja sih? Contohnya itu di mana aja? Dan nanti fungsinya API itu untuk apa? Semoga dipahami baik-baik. Dan jika kalian masih ingin ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan ke WhatsApp pribadi saya atau kalian tanya ke WhatsApp grup yang sudah disediakan. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya, dan kalian share nih ke teman-teman kelas yang lain agar teman-teman yang lain bisa mengerti apa sih API itu ya. Oke, baik, cukup sekian untuk video pertemuan 5 di bagian pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.